NTT jadi provinsi termiskin di Indonesia. Victor Laiskodat, Gubernur Nasdem, mencak-mencak. Kita miskin karena pemimpinnya tolol. Ngatain diri sendiri ya Pak? Warga pun setuju, emang tolol sih. Karena saya itu sangat sedih. Ini negara-negara sangat kaya. Provinsi ini juga sangat kaya. Tapi dia masuk dalam provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Jadi saya selalu bilang, bukan karena ini provinsi miskin, jangan disebut begitu. Provinsi ini kekayaannya belum dikerjakan, karena itu dia belum kaya. Bukan dia miskin. Nah, belum dikerjakan. Kenapa? Ya karena memang pemimpinnya tolol. Nah, satu. Kedua, karena memang belum ada orang yang mengerjakan kekayaan di sini datang dari... Beta duga NTT punya gubernur ini bikin aturan lebe-lebe begitu. Lebe-lebe itu lebay maksudnya. Ya, sebenarnya ada masalah apa dengan gubernur NTT dari Nasdem ini ya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Populis, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tidak terima provinsi yang ia pimpin menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Politisi Nasdem itu mengaku heran sebab wilayah yang ia pimpin itu kaya akan sumber daya alam. Victor mengatakan NTT menjadi provinsi termiskin lantaran kekayaan sumber daya alamnya tidak dikelola secara maksimal. Hal itu disebabkan karena pemimpin-pemimpin wilayahnya yang tidak kompeten. Kata Victor Laiskodat, saya selalu bilang bukan ini provinsi miskin tapi kenyataannya belum dikerjakan. Karena itu NTT belum kaya, bukan NTT miskin. Ya kenapa belum dikerjakan? Karena pemimpinnya tolol, kata Victor. Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 9,57% pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Berdasarkan data BPS, ada 5 provinsi di Indonesia yang tergolong sangat miskin. Urutan pertama ditempati Provinsi Papua dengan persentase angka kemiskinan 26,8%. Posisi kedua, Provinsi Papua Barat. Provinsi termiskin ketiga ditempati NTT dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23%. Posisi keempat, Maluku. Provinsi kelima, Gorontalo. Ada, dia lagi. Saya jengah banget dengar gubernur satu ini ngebacot mulu sesukanya. Dia tak terima provinsi yang ia pimpin menjadi salah satu provinsi termiskin, lalu menuding pemimpinnya tolol. Sedangkan dia sendiri adalah gubernur NTT. Dia sedang menyebut dirinya sendiri tolol, begitukah? Emang pantas sih. Seperti yang ia sebutkan tadi, kalau nggak tolol pemimpinnya, NTT yang punya sumber daya alam melimpah nggak mungkin jadi provinsi termiskin. Saya jadi curiga nih, mengaca pada Papua yang kekayaan emasnya begitu berlimpah, tapi kok jadi provinsi peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Ternyata pemimpinnya adalah Lukas NMB yang merupakan kader Demokrat yang korupsi gede-gedean, menggunakan uang rakyat untuk judi di Singapura. Jadi saya juga kemudian pantas dong kalau mencurigai Victor Laiskodat selaku pemimpin alias gubernur NTT yang katanya kekayaan alamnya melimpah tapi jadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia saat ini. Jangan-jangan sama seperti Lukas NMB. Gimana Pak Victor yang merupakan kader Nasdem ini mengelola pemerintahannya? Mau lempar batu sembunyi tangan kah? Menuding pemimpin yang lebih atas dibanding dirinya yaitu Presiden Jokowi. Hey Victor, Presiden Jokowi sudah membangun 7 bendungan. Bayangkan, 7 bendungan sudah dibangun Jokowi untuk masyarakat NTT. 7 bendungan di NTT yang telah dibangun dan sedang dalam proses pembangunan adalah Ragnamo, Rotiklot, Napun GT, Tamaf, Manikin, Bay, dan Kolhua. Kayak beginikah yang kau sebut pemimpin tolol? Kemudian Presiden Jokowi juga sudah meresmikan jalan akses Labuan Bajo Golomori di Kabupaten Manggarai Barat NTT pada Selasa 14 Maret 2023 silam. Jalan sepanjang 25 km tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar 481 miliar. Jokowi berharap jalan tersebut bisa mendorong pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Lebih lanjut, Jokowi menilai bahwa tidak hanya mendukung pengembangan Labuan Bajo, tapi juga menyebut jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golomori dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya. Masih kurang apa lagi bantuan pemerintah untuk provinsimu? Emang dasar sebagai kepala daerahnya saja yang gak becus bekerja, tapi malah menyalahkan pemimpin lain yang ia sebut sebagai tolol. Ngatain diri sendiri kah Pak? Sungguh memalukan. Saya harap gak ada
Modiar, proyek ITF Anies mangkrak kini dijadikan parkiran JIS. Gebrakan PJ Heru bikin panas pendukung Anies gara-gara ambisi Wan Yaman terlalu besar tanpa mikir anggaran bengkak. Dan alhamdulillah pembangunan sekarang akan dibangun bisa mencapai 2.200 ton per hari. Kira-kira seperempat dari sampah yang ada di Jakarta akan dikelola di sini hingga habis. Ini adalah sebuah langkah yang sangat strategis, dan bagi kami pribadi, kami sendiri 2 tahun lalu kita berjanji akan membangun ITF. 2 tahun lalu kita berjanji, alhamdulillah hari ini janji itu ditunaikan, dilunasi. Bukan hanya pengolahan sampah, tapi juga nanti menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat Jakarta, karena rancangan bangunannya, tempatnya itu bisa didatangi, bisa dilihat, bisa menjadi tempat pendidikan bagi warga. Kantong parkir akan ditambah di kampung, luas lahannya sekitar 5.000 meter yang akan dioptimalkan tambahan, selain yang sudah ada di Ancol dan juga nanti yang di depan sini yang tadinya diperuntukkan untuk ITF itu akan full menjadi lokasi parkir. Jadi akan ada tambahan lokasi parkir. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan dirinya tak anti dengan proyek pengolahan sampah ITF yang digagas di era Gubernur Anies. Hal ini disampaikan Heru setelah dinilai ugal-ugalan mengambil kebijakan menghentikan proyek pembangunan dari instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik itu. Meski biaya pembangunan sebagian besar bakal ditanggung pihak swasta, PJ Heru menyebut Pemprov DKI tidak sanggup membayar tipping fee. Sebagai informasi, tipping fee merupakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah kepada pihak swasta yang akhirnya mengelola ITF tersebut dengan jumlah tipping fee sebesar 3 triliun rupiah. Gila! Oleh karena itu, PJ Heru pun mengaku lebih fokus pengembangan tempat pengolahan sampah dengan sistem refuse dari full atau RDF. Ia pun memastikan keputusannya mengganti program ITF warisan Anies dengan RDF sudah mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Setelah sukses membangun RDF di TPST Bantar Gebang, selanjutnya Pemprov DKI bakal membangun tempat pengolahan sampah di kawasan Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat. PJ Heru mengaku sudah meminta Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri LHK Siti Nurbaya mengkaji program RDF yang dicanangkannya itu. ITF Sunter memang menjadi momok. PJ Heru di sini hanya sebagai korban dari kepongan Anies, karena dulu Anies berjanji untuk menyelesaikan proyek itu. Bahkan waktu itu Pemprov DKI berencana membangun 4 ITF untuk layanan Jakarta wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Sunter, Jakarta Utara. Sampai dibikin pergubnya juga oleh Anies. Anies begitu gembar-gembor soal proyek ITF ini, sampai-sampai menggelar acara groundbreaking 20 Desember 2018 silam. Anies menyebut momen itu sangat bersejarah. Katanya, 5 tahun lalu Anies berjanji akan membangun ITF dan janji itu dilunasi. Sekali lagi, kata Anies, dilunasi. Padahal itu baru groundbreaking untuk memulai proyeknya. Jadi sebenarnya baru dimulai, belum dilunasi. Dan memang tidak pernah dilunasi oleh Anies karena hingga Anies lengser proyek ITF tersebut tidak pernah selesai. Bayangkan 2018 sampai 2022. Gile, ngapain aja lu nis. Akibatnya Pemprov Jakarta yang kini dipimpin oleh Heru telah menyatakan tidak akan melanjutkan proyek tersebut di Sunter, Jakarta Utara. Sebagai gantinya, lahan yang semula untuk ITF Sunter itu bakal disulap menjadi area parkir kendaraan untuk Jakarta International Stadium atau JIS. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo mengatakan saat ini lahan ITF yang berada di sekitar JIS itu sudah dirapikan. Menurutnya, tambahan lahan parkir itu bisa menampung ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak akan melanjutkan program ITF Sunter yang telah di groundbreaking pada 20 Desember 2018 silam karena terkendala biaya. Sementara itu, JIS disebut bakal direnovasi dalam waktu dekat. Renovasi berkaitan dengan akan diajukannya JIS ke FIFA sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan inspeksi JIS bersama dengan Ketum PSSI Erick Thohir dan PJ Gubernur Heru 4 Juli silam. Pak Basuki mengatakan ada 3 persoalan JIS yang harus dipecahkan, seperti akses masuk, parkiran, dan rumput lapangan. Itulah kepongan Anies, diberi dana untuk membangun proyek yang terancam mangkrak seperti ITF, tapi duitnya malah dibuat bangun JIS, yang sekarang juga penuh dengan masalah.
Sedangkan proyek pengolahan sampah yang super penting dan bermanfaat untuk seluruh warga Jakarta malah dibiarkan mangkrak. Dan kini mau tak mau harus diratakan untuk tempat parkiran JIS, kebanggaan Anies juga. Harusnya Anies ini malu, tapi sayangnya urat malunya sudah putus. Dia akan masa bodoh dengan masalah yang dibuatnya dulu.